Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk segala kebenaran dalam hidup kami Bapak. Terima kasih untuk semangat dan kebaikan kepada kami pada hari ini Bapak. Sehingga kami dapat hadir tempat ini Tuhan. Tuhan, kami lebih mengenal Engkau. Kami rindu untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, tengah, dan akhirnya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja dan kami dimuliakan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mungkin ada dari rekan kita yang sedang mengalami suatu masalah atau sedang memiliki kegelisahan dalam hidup kita. Tapi di sini saya mau mengatakan bahwa jangan takut, terus berdoa, berserah dan percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Yesus sumber jawaban dalam setiap doa kita, pergumulan kita. Dan percayalah, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan pada Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ada amin Bapak Ibu. Bapak Ibu kita mau akan pujian ini. Kau
Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu Bapak, kami ingin lebih lagi menyembah-Mu, kami ingin lebih lagi memuji-Mu Bapak. Ini setiap kami anak-anak-Mu yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Siapa yang di sini percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, karena Tuhan itu sumber kekuatan kita, amin. Amin. Boleh kita makan tujuan ini, kita mau lebih lagi bersyukur sama Tuhan kita, karena Tuhan kita sudah baik. Tuhanlah kekuatan dan seluruh kegunduhan Tuhan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Yes Tuhan, di setiap kami Tuhan, kami rindu untuk lebih mengenal Tuhan. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kau bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan.
kita renungkan sama-sama, benar gak kita pilih Tuhan sebagai bagian yang terbaik? Saya nggak mau kita sekedar nyanyi aja. Saya mau kita menyembah dari hati kita sungguh-sungguh. Kita saat teduh dulu, pikir dulu, benar gak kita pilih Tuhan sebagai bagian yang terbaik? Ketika ada begitu banyak pilihan, kita pilih Yesus. Benar gak? Kalau hari ini ada orang datang dan mau bunuh kita, masih gak kita bisa bertahan? Aku pilih Tuhan sebagai bagian yang terbaik. Untuk kita yang sungguh memilih Tuhan, yuk kita sekali lagi katakan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Yes. Bapa, siang hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang di hadirat-Mu, memilih-Mu menjadi bagian dari kepunyaan-Mu adalah kehormatan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, sembunyikan kami semua di balik salib-Mu, lingkupi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, biar kami boleh mengerti betapa Engkau cinta sama kami. Bapak, kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, kiranya hikmat-Mu boleh turun, Roh-Mu boleh mengingatkan, boleh mengajar kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bapak, jadilah kehendak-Mu seperti yang Kau mau pada ibadah ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan. Keyboard game aja di sana. Hukuman. Yang lain boleh turun nggak apa-apa. Hukuman. Ini saya lihat-lihat, pria mulai asik ya di depan ya, mulai menikmati ya. Kayaknya bisa lebih sering ya pria ya. Halo, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wow, senang sekali setelah lama saya abstain dari gereja ini. Ada, cuma nggak terlalu banyak terlibat. Senang sekali ada di sini kembali. Bapak Ibu ada yang tahu ya kalau hari-hari ini ada bencana yang nggak mungkin terjadi di Indonesia ya. Kemarin terjadi di Bandung, gula beli dibatasi, beras mulai sulit ya. Tapi saya bersyukur kalau saya lihat kita dalam keadaan yang baik. Kita memilih untuk datang ke tempat ini, saya mau mengucap syukur untuk itu. Kita mau belajar sama-sama siang hari ini. Kita mau buka di Matius 18 ayat 12. Matius 18 ayat 12. Untuk yang mau pakai Alkitab, di belakang ada, boleh diambil. Tapi kalau enggak, di depan pun ada. Baca sama-sama saya ya. Udah ketemu semua? Matius 18 ayat 12. Tunggu sebentar. Matius 18. Saya lihat masih ada beberapa yang masih cari. Ayat 12. Oke. Baca bersama saya. 2, 3. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah dia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Amin. Kita Matius tanya begini,
Bagaimana pendapatmu? Bukan tentang pendapat Yesus. Bagaimana pendapat kita semua jika ada berapa domba totalnya? 100 ekor. Yang sesat? 1. Nah, yang penting begini. Di mana ia tersesat? Di mana? Pegunungan. Pegunungan ini. Saya waktu baca ini saya dibilang kagum tapi memalukan juga gitu. Kenapa? Karena baca ini, oh, ini ayat Kristen banget ya. Kebanyakan kita sesat ketika ada di puncak, betul? Kebanyakan kita lupa sama Tuhan ketika ada di puncak. Ya, betul ya? Waktu kita ada di lembah, ingat terus sama Tuhan. Meskipun itu pun pilihan terakhir, bukan bagian yang terbaik. Pikir dulu, siapa ya? Minta tolong sama siapa ya? Waktu semua udah dikerjain baru, Tuhan aku berserah gitu. Ada 100 ekor dan 1 ekor sesat. Saya lebih suka pakai kata tersesat dibandingkan sesat. Karena bahasanya dalam asli ataupun bahasa Inggris pakai kata lost. Lost itu hilang gitu. Jadi ada 1 ekor domba tersesat di gunung. Nah, kitab Yesaya 53 ayat 6 bilang begini, kita sekalian sesat seperti domba. Jadi domba ini yang 1 ekor ini adalah gambaran dari kita semua. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dalam pekerjaan saya, waktu saya kasih perintah yang penting, saya akan kasih tahu step by stepnya, lalu minta orang-orang yang kerjakan untuk jelaskan apa yang harus mereka lakukan. Jadi ada masalahnya, ada solusinya apa, lalu mereka harus jelaskan apa yang mereka kerjakan. Gitu. Kenapa harus begitu? Karena seringkali orang tangkap perintahnya tapi nggak ngerti maksud dari perintahnya apa. Ya, seringkali kita tahu perintahnya 10 hukum Taurat misalnya, tapi kita nggak ngerti maksudnya 10 hukum Taurat ini apa sih gitu. Makanya waktu saya kasih perintah misalnya, maka orang yang saya perintah harus bisa kasih tahu saya kasih instruksi apa. Ketika dia ngomong meleset, berarti saya tahu dia nggak ngerti maksudnya apa, tujuannya apa dari perintah itu. Nah, supaya nggak tersesat, karena ketika tersesat, kerjaannya akan berantakan, berpengaruh ke tim lain, ke orang lain. Kita begitu, di gereja begitu, di rumah tangga begitu, di lingkungan bahkan tempat main pun, ketika kita bercandanya tersesat, nggak sesuai, kita terlempar keluar kan? Apa itu sesat? Sesat itu bisa jadi bingung karena terlalu banyak informasi. Ya, seringkali gini, kita punya pegangan satu informasi, banyak orang bilang hal yang lain. Kita mulai bertanya-tanya. Terus banyak masukan yang lain. Akhirnya kita bingung sendiri, kita tersesat di pemikiran kita sendiri. Itu bisa masuk dalam kategori sesat. Nah, saya di tahun berapa ya waktu naik ke Gunung Gede ya, beberapa tahun yang lalu lah ya, sempat ikut naik ke gunung, dan ternyata naik ke gunung itu seru gitu. Saya suka prosesnya, bawa barang berat, naik turun, merosot, pegangin pohon dan sebagainya gitu ya. Yang saya nggak suka itu di atas begitu dingin, itu yang saya nggak suka satu-satunya. Kalau kita lihat orang atau kita nonton orang yang bertualang, itu kalau di zaman dulu mereka bawa satu alat yang namanya kompas. Kalau sekarang enggak. Sekarang di handphone ada kompas, jadi nggak perlu bawa kompas yang bulat atau yang di jam tangan gitu. Nah, ada yang tahu cara pakai kompas? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Kompas itu jarumnya selalu menunjuk ke arah utara dan selatan, Bapak Ibu. Jadi caranya pakai kompas itu gini, kita harus naik dulu ke tempat yang tinggi,
setelah naik ke tempat yang tinggi kita lihat kalau tersesat di mana ada pemukiman, baru lihat kompas. Kalau misalnya dari kompas pemukimannya ada di timur, maka lihat kompas, terus aja jalan ke timur. Karena kalau dari kita turun kan jalan belok-belok, kita hilang. Tapi ketika kita lihat, oh pemukiman timur, meskipun belok kemanapun, udah ada jalan lagi, ke timur aja jalannya gitu. Kita akan sampai ke pemukiman. Itu cara pakai kompas. Atau kompas alam. Kita bisa lihat pohon, bisa lihat angin, bisa rasa angin, bisa lihat lumut, hewan-hewan misalnya. Karena lumut mengarah ke matahari terbenam, pohon selalu belok ke arah matahari terbit. Bisa aliran air, karena selalu mengarah ke pemukiman aliran air. Gak ada orang hidup tanpa air kan? Nah, jadi poin yang saya bilang gini. Tadi Yesaya 53. Nah, kita sesat seperti domba. Kita masing-masing ambil jalan kita sendiri. Sementara kita perlu yang namanya kompas yang tadi saya singgung. Kemana kita harus pergi? Kenapa kita tersesat? Karena kita pilih jalan yang nyaman buat kita. Saya pernah nonton, saya nggak tahu film apa. Jadi waktu tersesat di hutan, dia cari jalan keluar. Yang dicari adalah jalan yang banyak makanan supaya bisa bertahan hidup. Lalu dia tersesat, puter nggak ketemu jalan keluar. Sampai suatu saat dia naik ke atas gunung yang tinggi dan dia lihat arahnya kemana. Karena dari dia yang selama ini puter-puter cari jalannya sendiri, jalan yang nyaman, jalan yang enak, yang banyak makanan, banyak air, dia nggak bisa keluar. Dia cuma muter-muter di tengah hutan. Waktu dia lihat itu ke tempat tinggi dan dia lihat tujuannya dia mau kemana, dia ambil jalan yang menurut dia gak nyaman. Dia ambil jalan yang naik, turun, jalan yang gak ada makanan. Kadang-kadang dia harus bermalam tanpa air. Tapi akhirnya dia sampai ke pemukiman. Dia selamat keluar dari hutan. Nah, Yesaya 53 bilang gini, tetapi Tuhan timpakan kejahatan kita kepada satu sosok ini. Kita buka bersama di Yeremia 50 ayat 6. Yeremia 50 ayat 6. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu ayat 7 ya. Yeremia 50 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Ayat 7. Siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka, dan lawan mereka berkata, kami tidak bersalah karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran Tuhan, perkaraannya. Ya, saya mau bahas ayat 7 dulu. Dibilang gini, siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka. Lawan-lawan mereka berkata gini, kami gak salah, kamu yang keluar dari hadirat Tuhan. Kami gak salah, kamu yang tersesat. Kami gak salah, kamu yang menjauh dari Tuhan. Pengharapan nenek moyang mereka. Saya pernah bawakan tema ini, seekor domba sesat di Youth di awal bulan. Dan saya bilang gini, ada seorang zoologi yang meneliti tentang hal ini. Ternyata singa hanya menyerang domba ketika terpisah dari kawanan. Jadi raja hutan juga nggak berani nyerang domba kalau mereka berkelompok. Jadi semua domba yang mati itu kemungkinan terbesarnya adalah terpisah dari kawanan atau terperosok, baru diserang oleh para serigala. Gitu. Tapi domba yang ada dalam kawanan di atas gunung, mereka sangat aman. Makanya penggembala nggak selalu keliling. Dia bisa diam aja di bawah pohon, main kecapi kayak Daud gitu kan.
Gimana sih? Kenapa sih domba itu bisa tersesat, bisa terpisah dari kawanan? Ayat 6 tadi bilang gini, dibiarkan sesat oleh gembalanya. Wow. Saya belajar dari kitab ini bahwa ternyata gini loh. Saya mau bilang ya, pemimpin-pemimpin, imam musik, semua yang ada di tempat ini, yang memimpin seseorang, ini tanggung jawab kita. Jadi sebelum saya ngomong untuk jemaat, saya harus bicara untuk diri saya sendiri, untuk para pemimpin, para imam musik, bahwa kita masing-masing menggembala. Bukan kita menggantikan Pak Hendy gembala kita, bukan. Kita menggembala bagian yang lebih kecil di bawah kita. Bahkan kalau mau tarik lebih dalam, kita menggembalakan diri kita sendiri, betul? Kita pimpin diri kita sendiri mau jalan kemana. Jadi sebelum Anda, kami dipukul dulu oleh firman Tuhan. Bilang gini, mereka domba umat Tuhan dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Bagaimana gembala bisa membiarkan umatnya sesat? Saya bertanya-tanya, gembala macam apa yang membiarkan umatnya sesat? Tapi waktu saya pikir-pikir ternyata gini, karena gereja punya kepentingan. Dan ini umum meskipun gak dibicarakan di atas mimbar. Ada gembala yang bilang, atau gak usah gembala lah, pendeta lah, bilang gini, Tuhan bicara pada saya, tabur, kita mau bangun ini, bangun itu, Tuhan yang bicara. Begitu sampai ke ruang inti, dia ngomong sama bendahara, sama wakilnya dan sebagainya, gimana persembahan, banyak nggak? Oh, nggak terlalu banyak Pak. Oh, berarti minggu depan saya harus ganti kata-katanya. Karena gereja punya kepentingan. Ya untungnya di sini kita nggak pernah diminta untuk tabur ini itu kecuali untuk Natalan atau bayar sewa mungkin, itu pun untuk yang mau aja kan. Nggak bawa-bawa bilang Tuhan yang bilang, enggak tuh. Kenapa sih Tuhan harus bilang minta kamu tabur? Kalau Tuhan mau minta kamu tabur, Tuhan akan bilang ke kamu, bukan ke saya. Tuhan gak minta gembala ngemis ke domba. Kalau Tuhan mau minta taburan, Tuhan akan bilang sama domba, kasih gembala. Gitu kan caranya. Kenapa sih jemaat Tuhan dibiarkan sesat? Karena takut jemaatnya hilang. Dikasih firman yang enak-enak, makanya biarkan aja sesat, yang penting duit datang ke gereja. Begitu kan? Karena gembala membiarkan jemaatnya sesat, yang penting hidupnya nyaman. Itu firman Tuhan. Nah, karena banyak gereja takut begitu diajarin yang benar, dombanya nggak kuat dan kabur. Diam aja nih. Nah, yang kedua bilang gini, dibiarkan menggembara di gunung-gunung. Bagaimana domba bisa tersesat? Balik lagi, karena gembala membiarkan dombanya mengembara di gunung-gunung. Apa itu mengembara? Mengembara itu pergi tanpa tujuan. Itu mengembara. Pengembara, petualang itu pergi gak ada tujuan. Kemana kakinya mau melangkah, dia pergi. Nah, ada juga dari kita, kalau kita ngomong dari gereja ya, ada jemaat yang sukanya mengembara, jemaat pengembara, yang lompat-lompat, nyobain gereja ke gereja, nggak ada tujuannya. Pokoknya dia nggak mau menetap aja. Sebetulnya ini gimana ya, jemaat yang gak tertanam itu, ketika gereja diminta untuk bantu, misalnya ibadah pemberkatan atau penghiburan, gereja juga punya kesulitan Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa melayani jemaat pengembara. Kita bukan nggak mau, kita nggak bisa. Karena bisa aja dibilang itu jemaat orang dan kita curi. Sementara kita nggak mau curi jemaat orang. Saya lebih mendorong Bapak Ibu untuk tertanam dimanapun itu,
tertanam. Kita mau belajar dari tempat yang baru, itu boleh, tapi silakan lebih baik tertanam. Kalau kita nggak punya tujuan, sama seperti tadi pengembara yang hilang di hutan, kita cari mana yang nyaman. Yang penting kita punya makanan, punya minuman, sambil berusaha keluar. Tapi waktu kita punya kompas, waktu kita punya tujuan, kita nggak bisa lagi pilih mana yang nyaman. Kita tahu tujuan kita di mana. Nggak nyaman pun kita harus lalui itu. Waktu gembala tidak membiarkan dombanya mengembara di gunung-gunung, artinya gini, dombanya harus ikut sekalipun jalannya tidak menyenangkan. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja selalu dengar sesuatu yang menyenangkan, selalu minggu ini, minggu depan, bulan depan, isinya selalu menyenangkan, isinya selalu kedagingan, berkat, sukacita, uang. Bukannya harusnya kita berpikir, karena harusnya ikut Tuhan. Yesus bilang sendiri, kamu akan dibenci karena aku. Kamu bahkan harus sangkal dirimu, pikul salibmu untuk aku, kata Yesus. Kalau kita datang ke gereja dan gak ada penyangkalan diri, bukankah kita harusnya belajar? Inikah yang Tuhan mau? Mana kompas tuntunan untuk kita hidup, bertumbuh dalam Kristus? Kita perlu itu, Bapak Ibu. Yang ketiga dibilang begini, mereka berjalan dari gunung ke bukit. Mana lebih tinggi, gunung atau bukit? Gunung, udah pasti. Ini bagaimana domba tersesat? Karena standarnya turun. Tadi kalau kita harus naik ke gunung untuk lihat di mana ada pemukiman, waktu standar kita turun, kita naik cuma sampai bukit. Yang kita lihat cuma pohon, jauh pohon. Waktu saya naik gunung, belum sampai atas, masih di kaki gunung, yang saya bisa lihat cuma pos. Dan itu pun tertutup oleh pohon, jadi nggak terlalu kelihatan. Kita nggak bisa lihat jalan keluar kita. Kita nggak bisa lihat tujuan kita mau lari kemana. Waktu standar kita bukit, ketika kita punya masalah, kita coba naik sampai ke atas bukit, kita stop, kita kompromi. Tapi waktu standar kita gunung gini, kita coba untuk naik terus. Waktu seringkali ya, waktu saya naik ke gunung itu ada orang yang tanya ke yang turun, berapa lama lagi puncak? Yang turun selalu bilang gini, sedikit lagi dia naik lagi. Saya lihat itu ada perempuan agak gemuk ya waktu itu ya, 2 orang. Terus nggak lama, udah cukup lama sih, pos ketiga ada yang turun lagi, ditanya berapa lama ke puncak? 5 menit lagi, yuk bisa gitu. Dia naik udah 15 menit belum sampai ke pos keempat, padahal puncak pos kelima. Ada lagi yang turun, tanya berapa menit? 5 menit lagi sampai. Dia naik lagi terus begitu. Semua orang waktu dia mau menyerah, waktu dia mau kompromi, udahlah pasang tenda di sini aja. Ada rekan-rekan yang dia nggak kenal yang bilang 5 menit lagi, 5 menit lagi, sebentar lagi, sampai dia di satu titik dia nggak percaya. Berapa lama? 5 menit, udah setengah jam dia 5 menit terus katanya gitu. Tapi gini, kita butuh orang-orang yang kayak gitu, Bapak Ibu. Kita butuh komunitas yang kayak gitu, kita butuh komunitas yang menguatkan, karena kita nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa memisahkan diri dari kelompok kita, karena domba yang terpisah adalah domba yang mati, diserang oleh hewan buas. Kita waktu standar kita turun, kita butuh orang-orang yang bilang, ayo naik 5 menit lagi sampai. Inilah kenapa berakar itu penting, karena kita punya rekan-rekan yang bisa bilang, yuk 5 menit lagi kita sampai, 5 menit lagi, kuat yuk sebentar lagi kita sampai. Kenapa domba bisa tersesat? Karena
mereka berjalan, standarnya turun dari gunung ke bukit karena ajarannya menyenangkan telinga. Yang keempat bilang gini, mereka domba lupa akan tempat pembaringannya. Mazmur 23 bilang gini, Tuhan adalah gembalaku. Ada yang hafal? Takkan pernah aku. Ia di padang, Tuhan yang membaringkan kita. Apa sih pembaringan? Pembaringan itu gini, waktu gembala bawa dombanya naik ke gunung. Kenapa harus ke gunung Bapak Ibu? Karena di gunung embunnya lebih tebal. Artinya domba bisa makan dan minum tanpa harus hanyut. Karena domba itu kalau minum di sungai yang ada arusnya kena bulunya sedikit, badannya semakin berat. Makin berat artinya semakin banyak air yang kena bulu. Tadinya sedikit, karena berat dia makin turun, makin banyak kena air, makin turun, lalu hanyut dan mati. Makanya dikasih makan di gunung yang embunnya lebih tebal. Nah, di situ gembala membaringkan dombanya untuk makan. Tapi ada kasus gini, saya nggak mau makan di sini, saya mau memisahkan diri. Di sini terlalu ramai Tuhan, saya mau yang eksklusif di sebelah sana. Saya bosan Tuhan makan di sini, saya pengen Tuhan makan di sana, saya pergi gitu. Karena domba lupa tempat pembaringannya, dia lupa bahwa gembala yang tunjuk di mana dia harus berbaring. Dan itu masalah. Pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang bilang, aduh saya bosen. Yang khotbah dia lagi, saya mau cobain yang di sana. Pelayan Tuhan bilang, aduh capek melayani, saya mau pindah aja lah pelayanan ke tempat yang lain gitu. Saya mau bilang gini, jangan pisahkan dirimu, sambil berawas-awaslah. Karena kita bilang gini, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Waktu kita pisahkan diri, ada iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Kitab Kejadian waktu Kain berdosa dibilang gini, Kain waspada, hati-hatilah sebab dosa sudah mengintip. Mengintip itu bahasa aslinya ditulis sebagai foothold, satu pijakan kaki. Mengintip itu artinya pintu yang terbuka, cuma ditutup pakai kaki diganjel. Ganjelan yang kecil itu yang buat singa, yang buat dosa masuk. Waktu firman Tuhan bilang waspadalah iblis seperti singa, dia bukan singa. Kitab Matius catat ada singa Yehuda yang lahir, tapi iblis seperti singa. Dia KW. KW itu serupa, tapi speknya lebih rendah, betul ya? Waktu singa yang asli bikin mujizat yang besar, singa yang KW bisa bikin mujizat juga, tapi speknya lebih rendah. Dan itu sebabnya gini, kita harus ingat di mana kita dibaringkan. Kita harus tahu suara gembala kita, karena suatu ketika akan ada gembala KW yang datang dan dia kasih seruan yang serupa. Kalau kita nggak kenal betul suara gembala kita kayak apa, kita ikut seruan yang sama karena kita pikir dia gembala kita. Ada di antara kita yang kalau tidur di tempat lain susah. Kalau saya tidur di mana aja nyaman kalau saya. Tapi saya punya teman itu susah tidur, sementara dia auditor dan kerjanya harus ke banyak tempat lah, menginap di banyak tempat. Karena kasurnya beda katanya, bantalnya baunya beda, vibes-nya beda gitu. Tapi lebih nyaman mana sih? Di rumah atau di hotel Bapak Ibu? Di rumah? Di rumah lebih nyaman ya. Kenapa lebih nyaman di rumah? Ayo, bebas, mau ngapa-ngapain enak ya, semua ada ya. Meskipun gini loh, di hotel itu kita dilayani dengan baik, tapi di rumah sendiri rasanya beda ya.
Alkitab bilang gini, domba jangan lupa sama tempat pembaringannya. Kita bisa pergi makan di mana-mana, tapi di mana Tuhan baringkan kamu? Kalau Tuhan baringkan kamu, taruhlah gereja di tempat ini, kamu bisa pergi kemanapun, kamu bisa belajar dari gereja manapun, tapi kamu akan kembali ke tempat pembaringanmu. Kalau Tuhan baringkan kamu jadi drummer misalnya, kamu bisa belajar musik manapun, memperkaya ilmu. Tapi Tuhan akan panggil kamu untuk melayani. Dia akan terus panggil kamu untuk kembali ke tempat pembaringanmu. Matius 7 ayat 15 bilang gini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yang kelima, kenapa domba bisa tersesat? Karena ada yang menyesatkan. Ada nabi palsu, ada singa KW. Waktu standar kita dipegang teguh, kita tahu betul standarnya Tuhan seperti apa. Artinya gini, kita tahu suara gembala kita seperti apa. Waktu yang KW datang, kita punya standar. Waktu yang KW bilang, naik ke bukit, standar kita bisa teriak, enggak, saya harus naik ke gunung. Jangan pisahkan dirimu, saudara. Ada cerita yang sebetulnya udah lama. Ada seorang bapak, dia lagi didik dua anaknya. Dia cerita tentang adu ayam sebetulnya. Ini contoh ya, bukan saya bilang silakan adu ayam, enggak. Contoh, anaknya ditanya gini, dia punya 2 ekor ayam jantan. Yang satu warnanya ada kemerahannya, yang satu warnanya hitam. Dan ditanya kedua anaknya gini, kalau 2 ayam ini diadu, mana yang menang? Anaknya yang satu pilih yang hitam, yang satu pasti pilih sisanya yang agak kemerahan. Tapi bapaknya bilang gini, enggak juga, tergantung. Karena kita bisa setting siapa yang menang. Siapa atau yang mana ayam yang dikasih makan, yang satunya jangan kasih makan, pasti ayam itu yang menang. Itu cara bapak ini ngedidik anaknya, bahwa ternyata gini loh, menang atau kalah bukan ditentukan oleh satu momen. Dia lagi didik anaknya bahwa untuk hidup, untuk menang, kamu perlu berjalan dari momen ke momen. Bagaimana kita membiasakan dari hari ke hari. Berjalan bersama Tuhan itu bukan melompat dan terima mujizat. Karena kita nggak katakan kalau ada mujizat maka malaikat bersorak. Enggak. Berjalan bersama Tuhan berarti gini, lewat kemenangan, kejatuhan, suka, duka, terus pegang standarnya Tuhan. Itu berjalan sama Tuhan. Dengan begitu kita kenal siapa Tuhan kita. Kita akan tersesat. Kita tahu Dia yang memerintah atas kita. Saya harap kita semua baca Alkitab tiap hari. Mazmur 119 ayat 176 bilang gini, aku sesat seperti domba yang hilang. Aku sesat seperti domba. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Kita suka sama janjinya Tuhan, ya. Padahal perintah Tuhan lebih penting dari janji Tuhan. Di dalam Alkitab cuma terbagi 2 perintah dan janji. Yang kita harus pegang adalah perintah. Kenapa begitu? Kenapa saya bilang kita lebih seharusnya baca Alkitab tiap hari? Karena Alkitab itu seperti kompas. Perintah Tuhan itu seperti kompas. Kalau kita misalnya nyetir dari Jakarta masuk tol, terus ada papan jalan. Nah ini kan seperti kompas papan jalan. Tulis Tangerang lurus. Berarti kita sudah sampai Tangerang belum Bapak Ibu? Belum. Karena Tangerangnya masih di depan. Waktu
kita baca Alkitab, ditulis begini, kasih Tuhan dengan segenap hatimu. Kita belum sampai ke tahap itu, tapi ada papan jalan yang ngasih tahu caranya gimana. Kasih orang lain seperti dirimu sendiri. Itu buktinya dari kita mengasihi Tuhan. Itu buktinya. Lalu kita ikutin papan jalannya kemana. Waktu itu kita keluar tol ke Bonanas, tulis misalnya Cipondoh kanan, berarti kita belum sampai ke Cipondoh, tapi kita tahu kemana harus jalan. Waktu kita pegang perintah Tuhan, kita belum sampai di sana. Kita nggak sampai kan ke surga, masih di bumi kan semua. Tapi Tuhan bilang gini, lewat perintahnya, waktu kita pegang, waktu kita terima standarnya Tuhan dan kita lakukan dari hari ke hari, Alkitab bilang gini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa? Karena yang punya surga diam dalam kamu. Waktu kita melekat sama Tuhan, Alkitab yang tulis, Alkitab yang bersaksi bilang gini, kamu diam dalam Bapa. Saya nggak tahu kapan, tapi di fellowship musik saya pernah tanya, lebih besar mana, surga atau Tuhan? Kalau kamu bilang lebih besar surga, berarti Tuhan tidak maha besar. Kalau kamu bilang lebih besar Tuhan, masa Tuhan di surga yang lebih kecil? Yang saya sampaikan kemudian gini, di mana ada Tuhan, di situ ada surga. Betul Tuhan di surga, dan surga itu ada dalam Tuhan. Waktu saya bicara di sini, maka seluruh mimbar ini akan menjadi muka dari ruangan. Waktu saya pindah ke belakang, muka dari ruangan pindah ke belakang. Bapak Ibu pasti putar kursi untuk lihat ke belakang, karena saya ngomongnya di belakang. Waktu Tuhan yang kita sembah, yang kita pegang standarnya, yang Alkitab bilang gini, siapa yang melakukan kehendak Bapakku, dia adalah anak, dan Bapa tinggal di dalamnya. Siapa melekat kepada Tuhan, Bapa dengar sebab dia tinggal di dalamnya. Artinya gini, waktu Tuhan tinggal di dalam kamu, dia seret surga masuk dalam kamu. Waktu Yesus bilang gini, Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, supaya di bumi seperti di surga. Kita belum sampai di surga, tapi lewat standar Tuhan kita bisa ciptakan surga waktu kita masih di bumi. Kita bisa tersesat di gereja, Bapak Ibu Saudara. Punya nggak kita waktu pribadi sama Tuhan? Kita untuk pelayan mungkin sibuk melayani dari minggu ke minggu, tiap hari ke gereja, kecuali Senin Selasa. Nggak ada acara di gereja pun datang ke gereja bersih-bersih. Kita ini melayani apakah karena itu pekerjaan? Apakah karena itu profesi atau ibadah? Gak usah dijawab. Waktu kita ibadah berarti kita memberi untuk Tuhan. Kalau ini pekerjaan kita, berarti kita akan menerima sesuatu. Itu pekerjaan kan? Saya kerja gak mau kalau gak digaji. Tapi kalau pekerjaan saya adalah pelayanan, adalah ibadah, ini saya sedang mengerjakan sesuatu di tempat ini. Waktu saya beribadah, berarti gini, saya menyediakan, memberikan sesuatu atau banyak hal yang seharusnya saya bisa pakai untuk hal lain kepada Tuhan. Kita memutuskan untuk itu. Anda berjemaat, Anda datang ke gereja karena kewajiban atau kerinduan. Saya mau tutup. Saya undang pemusik, boleh naik semua. Ingat cerita ada, kalau tadi cerita tentang ada 100 domba yang satu sesat. Sekarang saya mau cerita tentang domba yang sepertinya sesat.
Ada cerita seorang bapak di Alkitab. Dia diminta untuk bawa anaknya ke sebuah gunung untuk dibunuh. Dia harus jalan ke sana 3 hari lamanya. Dan dia bawa anaknya, nggak ngomong sama istrinya. Udah jelas, mana ada ibu yang membiarkan anaknya dibawa untuk mati kan? Tapi karena iman bapak ini, dia bawa anaknya. Usianya 17 tahun waktu itu, naik ke atas gunung. Waktu mau ditikam, firman Tuhan bilang gini, stop, jangan bunuh anak itu. Tapi kemudian ada 1 ekor domba yang sepertinya tersesat. Tiba-tiba dia bunyi, be gitu. Yang saya mau katakan gini, itu domba tidak benar-benar tersesat. Karena kalau domba tersesat dari sejak mereka naik ke atas, mereka bangun mesbah, harusnya mereka udah lihat ada domba yang tanduknya nyangkut di semak. Harusnya. Tapi ketika sewaktu mau ditikam dan gak jadi, baru mereka bisa dengar dan mereka baru lihat, ada domba nyangkut di semak. Ada seekor domba yang dikirim gini, kejahatan kita dia yang tanggung. Semak itu kalau kita lihat ya, jangan pikir semak itu kayak batang mawar Bapak Ibu yang bisa kita pegang. Enggak. Semak itu enggak ada 1 inci pun yang tanpa duri. Itu semak belukar di sana. Dari kepala yang nyangkut di semak berubah jadi semak yang terbakar. Baru kemudian berubah lagi dibawa menjadi api yang menyala dalam setiap kita. Api dalam lidah yang menyala-nyala. Roh Kudus turun. Bulan depan kita mau ada acara Jumat Agung, ada Paskah. Seringkali gini, kita nggak lihat gambaran besar yang Tuhan kasih. Kita lihat, makanya firman Tuhan itu seperti terang bagi jalan, dibilang. Firman itu seperti pelita. Pernah 1 kali di pengumuman dibilang, firman Tuhan itu bukan senter. Firman Tuhan itu pelita. Firman Tuhan itu penunjuk jalan. Tangerang lurus. Firman Tuhan. Pelita itu menunjukkan jalan, bukan ke depan di ujung sana ada apa. Enggak. Firman Tuhan membantu kita punya standar berjalan dari hari ke hari terus-menerus bersama dengan Tuhan. Karenanya disebut pelita. Dia cuma tunjukin seperti mata domba yang rabun. Dia cuma bisa lihat 1 meter di depan melangkah. Di saat gelap dia cuma bawa pelita, melangkah, selangkah, selangkah. Karena firman Tuhan nggak tunjukin ada apa di depan sana, tapi dia tunjukin kemana kita harus berjalan. Kita mau tutup firman. Saya mau undang Bapak Ibu sekali lagi, tentukan benar nggak sih kita sungguh memilih Tuhan. Saya tahu gereja ini nggak besar, bangku masih banyak yang kosong. Meskipun begitu, saya mau katakan gini, kalau kamu datang ke sini sebagai kewajiban bukan kerinduan, minggu depan nggak usah datang. Saya bukan gembala, saya sebetulnya lancang saya ngomong gini. Tapi kamu menyinggung Tuhan. Kalau kamu datang bukan karena kerinduan, gak usah panasin bangku di gereja. Dia cari penyembah yang benar.